Sebelumnya perkenalkan saya Ishak Nasir. Saya politisi. Saya dari legislatif, jadi rasanya kalau eksekutif berbicara, legislatif tidak berbicara dengan lengkap. Saya juga putra asli Tidore, cuma saya lahir dan besar di Ternate. Saya tepat dilahirkan di Fort Oranje, karena ayah saya dulu di asramanya di sana. Jadi, yang pertama-tama sebelum saya menyampaikan beberapa masukan buat Bang Helmi dan seluruh peneliti dan penulis buku Lapis Mundi dan juga para narasumber, ini sekedar masukan, Pak. Mungkin masukan kami ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Tapi sebelumnya saya ingin mencatat, tadi ada quotes tadi yang mengatakan bahwa jalur rempah ini, kemudian rempah ya, itu bisa mengubah peta dunia ini. Nah, saya juga berterima kasih karena apa yang ditulis oleh Bang Helmi, Bang Reinhard, ini juga mengubah cara pandang orang Maluku Utara terhadap daerahnya. Jadi saya ucapkan terima kasih lebih dulu. Pembicaraan kita hari ini sebenarnya hanya ingin lebih meyakini, kan sudah ditulis bahwa Enrique ini dari Maluku. Kita ingin mengisolasi ini, fokus di Maluku bagian mana batasannya, ini kan itu poinnya. Saya coba memberikan beberapa ilustrasi saja yang mungkin lebih meyakinkan kita bahwa memang Enrique dari Tidore. Yang pertama saya beri gambaran bahwa Tidore dari dulu pemahamannya tentang navigasi laut dan teknologi laut dalam teknologi yang saat itu dianggap modern ya, sekarang itu kita anggap itu teknologi yang paling tradisional. Itu sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat Tidore sehingga kita menjadi sebuah kerajaan maritim. Nah, kalau kita melihat Maluku dalam perspektif yang ditulis oleh Bang Helmi dan kawan-kawan tadi, bahwa itu Maluku dalam pengertian sebelumnya, Maluku adalah kesatuan kepulauan Maluku sebelum dimekarkan menjadi Maluku dan Maluku Utara. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kata Maluku sebenarnya itu berasal dari sini. Pusat kekuasaan Maluku itu berasal dari empat kerajaan yang kemudian melakukan ekspansi kekuasaan sampai ke tanah yang kita kenal dengan hari ini di wilayah Maluku Tenggara, bahkan sampai ke tanah Papua. Kalau saya tidak salah membaca dan mendengarkan kisah-kisah sejarah dari Kesultanan Tidore, setahu saya ekspansi pertama Kesultanan Tidore keluar dari Pulau Tidore ini di masa Sultan Jamaluddin atau dikenal dengan Rano Tirliat. Beliau tidak salah di sekitar 495, berkuasa sampai sekitar 1512. Satu sultan sebelum Ibnu Mansur. Dan dalam melakukan ekspansi ini, kita memiliki daerah kekuasaan dan dalam terminologi hukum adat itu namanya daerah setalo. Kata daerah ini menunjukkan teritori, sedangkan kata talok itu bukan teritori, tetapi dia menerapkan hukum yang sama dengan kerajaan seperti Solomon, Haiti dan sekitarnya. Di sekitar kepulauan-kepulauan Indonesia itu wilayah talok. Nah, dua sultan setelah Jamaluddin dan setelah Ibnu Mansur, ada lagi satu sultan Muhammad Iskandar Sani. Itu tercatat melakukan satu pelayaran besar yang disebut dengan Lufu Daerah Setalo. Itu dimulai. Ini sebuah tradisi maritim di mana mereka keluar dengan fleet yang besar. Kita punya tiga jenis armada dalam jenis kapal. Dia sebenarnya kapal militer, hanya dikamuflase, Pak. Seakan-akan bukan militer. Atau yang orang kenal dengan armada kora-kora, itu ada tiga jenis yang ditempati oleh sultan namanya Kagunga. Ini kapal dengan ukuran yang paling besar. Itu didukung dengan 44 pengawalnya. Kita angka 44 ini agak sakral. Ya saya tidak tahu ada tarikah yang mana yang menjadi dasar begitu, tapi angka ini sudah sering dipraktikkan oleh kesultanan ini. Yang kedua namanya Juana. Itu ditempati oleh perwira-perwiranya, yaitu para Gemalaha, tentu dengan anak buahnya masing-masing. Kemudian ada satu pasukan yang dulu kita kenal dengan pasukan Gonole. Kalau nanti ke kesultanan itu ada benderanya berlambang kalajengking dan lipan dan buaya. Itu pasukan Pelik Sandi. Ini pasukan intelijen. Sebelum armada itu tiba, dia memata-matai untuk memastikan kondisi ini aman atau tidak bila sultan berkunjung ke daerah itu. Iya. Ini sudah dibangun tradisi militer ini, dan kita, perwira-perwira kita tidak pernah sekolah militer. Kita tidak pernah belajar ilmu navigasi secara akademik. Tapi kita mampu menaklukkan alam. Saya tidak tahu ilmu apa yang mereka miliki, tapi faktanya seperti itu. Nah, mengkoordinasikan sebuah
fleet yang begitu banyak, ya, itu tentu memerlukan kemampuan seorang pemimpin yang bisa mengendalikan sebuah armada besar. Nah, kalau tradisi ini dimiliki oleh masyarakat Kota Tidore, maka sulit mengatakan Enrique berada jauh di luar pusat kekuasaan secara logik. Ya. Untuk mengatakan itu sebagai sebuah fakta sejarah, mungkin masih sulit. Kita memerlukan penelitian yang lebih sesuai dengan metodologi bersejarah atau historiografi. Tentu saya tidak berada dalam posisi sebagai seorang ahli sejarah, saya tidak expert di bidang ini. Tapi mungkin penyampaian ini bisa menjadi masukan buat Pak Henry. Ini lebih menambah keyakinan kita bahwa Enrique memang berasal dari sini. Tapi saya juga tidak memiliki alasan secara ilmiah yang kuat untuk mengatakan dia dari Tidore. Tetapi saya harus mengatakan bahwa saya punya keyakinan tentang itu. Karena di pusat kekuasaan inilah semua ilmu itu diajarkan. Dan armada ini pertama kali dipraktikkanlah dua sultan setelah ekspansi, yaitu Muhammad Iskandar Sani. Mengelilingi dalam catatan ada namanya Subatoaro itu. Dia mengelilingi seluruh wilayah teritori maupun daerah taklukannya, Talog tadi, daerah Setalog, dengan perjalanan jumlah harinya 7 tahun, 7 bulan, 77 hari. Itu catatan kami. Bisa menghubungi Bapak M. Amin Farouk, masih ada catatannya di sana. Pernah ini kita kemasnya dalam bentuk pentas pada saat Erau tahun 2000 di Kutai Kartanegara. Itu sempat kita menampilkan teatrikal yang menggambarkan tentang buku daerah Setalog, di mana hanya dua panglima perangnya, panglima perang darat dan laut, pada saat itu mengangkat sumpah karena sultan akan meninggalkan daerahnya, harus dipastikan kekuasaannya tidak jatuh dan tidak dijatuhkan di tengah jalan. Maka sumpah panglima darat Kapita Kie, berangkatlah, tidak usah ragu-ragu, karena negeri ini tidak akan jatuh. Andai kata negeri harus jatuh, maka kepala saya yang menjadi taruhannya. Saya lebih dulu jatuh sebelum negeri ini jatuh. Itu sumpah dari panglima darat. Panglima perang lautnya juga menyumpah hal yang sama. Jangan menahan perjalanan kami. Percayakan sepenuhnya keselamatan sultan dan kedaulatan kerajaan ini kepada saya. Jadi kata terjadi apa-apa, sayalah jaminannya. Saya terlebih dahulu yang harus jatuh sebelum armada ini jatuh. Nah, bisa dibayangkan peristiwa heroik seperti ini, itu tidak akan dilakukan apabila seseorang pemimpinnya tidak memiliki kemampuan seperti ini. Fakta yang lain, hampir seluruh daerah nelayan itu hasil ekspansi dari Tidore di sekitar kita. Ada Tanah Wangko di Sulawesi Utara, ada Desa Waiboga di Sulat, Sanana, cukup jauh paling selatan Maluku Utara. Ada juga di Desa Fluk dekat Wayaloar di Obi, tepatnya perusahaan-perusahaan tambang itu. Itu didominasi, dan sekarang orang-orang Tidore banyak menyebar di wilayah-wilayah pesisir. Ini menunjukkan bahwa Tidore adalah salah satu pusat dari sebuah masyarakat maritim. Barangkali ini sekedar tambahan untuk Pak Henry, bisa kalau lebih meyakinkan bahwa Enrique sangat mungkin berasal dari Tidore. Saya kira itu dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.